Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karisma Nogi Oktaviana dari kelas 2023C dengan NIM 2305112000. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra adalah teori yang mengkaji karya sastra dari sudut pandang psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku, pikiran, dan perasaan manusia. Teori ini berusaha untuk memahami bagaimana pengarang, pembaca, dan tokoh dalam karya sastra saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, motivasi, emosi, konflik, dan kreativitas. Teori psikologi sastra juga dapat digunakan untuk mengungkap makna pesan dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra serta dampaknya terhadap pembaca. Kemudian masuk pada analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Salah satu contoh analisis karya sastra dengan menggunakan teori psikologi sastra adalah analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini bercerita tentang kehidupan anak-anak di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah yang hampir ditutup karena kekurangan murid. Novel ini menggambarkan berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh utama, yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borok, Trapani, Harun, dan Sahara, serta guru mereka Bu Muslimah dan Pak Harfan. Dengan menggunakan teori psikologi sastra, kita dapat menganalisis novel ini dari beberapa aspek, antara lain aspek psikologi pengarang. Novel ini merupakan karya semi-autobiografi yang didasarkan pada pengalaman pribadi Andrea Hirata saat bersekolah di SD Muhammadiyah. Pengarang menggunakan novel ini sebagai media untuk mengapresiasikan perasaan, kenangan, dan imajinasinya tentang masa kecilnya di Belitung. Pengarang juga ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan cinta tanah air, serta mengkritik ketimpangan sosial dan diskriminasi dan penindasan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, aspek yang selanjutnya adalah aspek psikologi pembaca. Novel ini dapat membangkitkan berbagai reaksi dan respon dari pembaca, tergantung pada latar belakang, minat, dan pengalaman mereka. Beberapa pembaca mungkin merasa terharu, terinspirasi, atau terhibur oleh kisah-kisah yang disajikan dalam novel ini. Beberapa pembaca mungkin merasa sedih, marah, atau prihatin oleh kondisi yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam novel ini. Beberapa pembaca mungkin merasa kritis, reflektif, atau berpikir ulang tentang isu-isu yang diangkat dalam novel ini. Dan kemudian, yang terakhir adalah aspek psikologi tokoh. Novel ini menggambarkan berbagai karakteristik, sifat, dan perilaku dari tokoh-tokoh dalam novel ini, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti bakat, minat, cita-cita, motivasi, emosi, konflik, dan kreativitas. Misalnya, Ikal adalah tokoh yang cerdas, berani, dan bercita-cita menjadi penulis. Lintang adalah tokoh yang jenius, tekun, dan bercita-cita menjadi ahli matematika. Mahar adalah tokoh yang artistik, eksentrik, dan bercita-cita menjadi seniman. Akyong adalah tokoh yang pintar, jujur, dan bercita-cita menjadi dokter. Syahdan adalah tokoh yang humoris, setia, dan bercita-cita menjadi wartawan. Kucai adalah tokoh yang ambisius, pemimpin, dan bercita-cita menjadi politikus. Borek adalah tokoh yang kuat, berani, dan bercita-cita menjadi tentara. Trapani adalah tokoh yang nakal, cerdik, dan bercita-cita menjadi pengusaha. Harun adalah tokoh yang bodoh, polos, dan bercita-cita menjadi guru. Sahara adalah tokoh yang cantik, mandiri, dan bercita-cita menjadi perawat. Bu Muslimah adalah tokoh yang sabar, tegas, dan berdedikasi sebagai seorang guru. Sedangkan Pak Harfan adalah tokoh yang bijaksana, baik, dan berperan sebagai pemimpin sekolah. Baiklah, sampai di sini saja materi yang saya bawakan pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.